Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA, yang terhormat Koordinator Tadabbur Quran Bunda Tati Muzaini, dan juga yang tercinta seluruh jamaah kajian Yaswa mengaji dan mengkaji, baik yang sedang online ataupun yang berada di masjid secara offline. Insya Allah semua dalam perlindungan Allah dan dimuliakan Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah kita sampaikan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin Yaswa mengaji dan mengkaji spesial Ramadan. Insya Allah hari ini kita masih membahas tentang surah Al-A'raf. Kemudian insya Allah hari ini kita masuk kepada ayat 88 sampai 95. Insya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di virtual maupun yang offline, mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tilawah ayat-ayat yang hari ini akan ditafsirkan oleh guru kita, yaitu surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 88 sampai 95. Untuk kali ini akan dibacakan oleh Adinda Aura Atuf Rahma Fadilah. Baik, kepada Adinda Aura, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأولئك استكبر من قومه يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولئك قد افترينا عليك كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا من يشاء وسع ربنا كل شيء علما
على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا لئن اتبعتم شعيبا إنكم خاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كالخاسرين فتولى عنهم قال لقد أبلغكم رسالات ربي ونصح لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية نبي إلا البأس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adinda Aura. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya mari sama-sama kita dengarkan tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 88 insya Allah sampai dengan ayat 95. Mari kita siapkan, mari kita dengarkan kepada yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Kami persilahkan. Tafadhal mashkuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa salihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yang kami muliakan segenap jamaah baik yang berada di Masjid Ahya di Thariqul Jannah Kota Tangerang dan juga jamaah online Zoom Yashfa Mata Hati pada program Yashfa Mengaji dan Mengaji yang semuanya kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, hari ini kita sampai pada surah Al-A'raf ayat 87 sampai dengan ayat 95 seperti tadi yang ayat-ayatnya sudah kita pendengarkan sama-sama yang dilantunkan oleh salah seorang santri daripada santri Yashfa. Semoga kita yang mendengar, yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, kita pada pertemuan kali ini akan berbicara tentang bagaimana kisah dakwah daripada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan apa terdengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah terdengar Ustadz.
Baik. Alhamdulillah dengar Ustaz, bagus. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita bicara tentang kisah dakwah daripada Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan dakwah daripada Nabiullah Lut alaihissalam, gitu ya. Lalu kita bicara tentang dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. Terus kita bicara sebelumnya tentang dakwahnya Nabi Hud alaihissalam dengan umatnya yang namanya kaum Ad. Kalau Nabi Saleh umatnya adalah kaum Thamud. Dan kemarin secara historical waktunya, sejarah waktunya kita sudah sampaikan menurut ahli sejarah, meskipun tentu kita belum dipastikan kapan sesungguhnya itu terjadi, tapi perkiraannya kalau Nabiullah Hud alaihissalam itu kira-kira waktunya itu adalah 15 sampai dengan 13 abad sebelum Masehi, berarti sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Yang terakhir kita kemarin bicara tentang kaumnya Nabi Lut, yang Bapak-bapak Ibu yang muliakan, yang kita khawatirkan bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yakni disebut kaum Sodom. Jadi Bapak-bapak kemarin kita dengar ya, bahwasanya kaum Sodom itu, sodomi itu sebenarnya bermula dari nama tempat namanya Sodom. Jadi Nabi Lut itu diutus oleh Allah kepada kaum di wilayah, di daerah namanya wilayah Sodom gitu. Maka perbuatan yang dilakukan seperti kaum Sodom itu sekarang namanya perbuatan Sodom, kan gitu ya. Dan subhanallah, na'udzubillah min dzalik, bahwasanya azab yang ditimpakan kepada mereka itu apa kemarin itu? Hijaratan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami timpakan kepada mereka itu batu, bukan hanya hujan, hujannya hujan batu, bukan hanya batu, tapi batunya itu apa? Batu yang terbakar api. Bahkan kemarin kita sampaikan bahwasanya batu yang dikirim oleh Allah sebagai azab itu sudah ada kendalinya, musawwamatan. Itu ada kendalinya, ada namanya, sehingga siapapun orang yang durhaka dikala itu melakukan perbuatan homoseksual kalau kita sekarang, atau lesbian kalau dia perempuan, dalam bahasa Arab liwat dan sihak, itu terkena yakni lemparan batu itu. Gak ada yang selamat terkena. Kan kita ceritakan kemarin, seandainya ada kaumnya Nabi Lut yang sudah keluar dari daerah Sodom, terkena azab daripada batu yang berapi tadi. Sehingga semua umatnya Nabi Lut yang durhaka, yang melakukan perbuatan sihak atau liwat, lesbian dan homoseksual itu, mereka akhirnya musnah, terkena azab Allah SWT. Maka kemudian selalu umat itu setelah hilang, umat tertentu diazab oleh Allah, maka muncul Nabi baru dengan mendakwah kepada umat yang baru. Nah, kita bicara hari ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Mengenal sosok Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa Nabi Syuaib alaihissalam itu? Bapak Ibu muliakan. Kita lihat silsilahnya nih. Ternyata Nabi Syuaib itu masih saudara dengan Nabi Lut, saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat silsilahnya nih. Jadi Syuaib itu ayahnya namanya Mikhail. Jadi Mikhail itu tuh Mikhail itu punya ayah namanya Yashjur. Punya ayah lagi namanya, ini berarti ini ayahnya, ini kakek ya. Ustadz, ini ya. Afwan, mohon izin, layarnya belum bergerak Ustadz di sini. Ayahnya nggak bergerak. Layar monitor, monitornya masih judul, belum masuk. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Masih hanya judul tafsir Al-Quran. Baik, coba saya ulang. Iya. Iya, alhamdulillah. Baik, makasih. Ya, jadi silsilah Nabi Syuaib itu ternyata kalau ditarik ke atas, ayahnya namanya Mikhail, kakeknya namanya Yashjur. Ini buyut berarti ya?
buyutnya namanya Madian. Madian itu bapak-bapak, itu ternyata salah satu nama anak dari Nabi Ibrahim. Kita taunya Nabi Ibrahim itu anaknya siapa? Ismail dan Ishak. Padahal Nabi Ibrahim itu punya anak 13. Kita juga tahu istrinya Nabi Ibrahim cuma 2. Betul ya? Siapa itu? Sarah dan Hajar. Padahal istri Nabi Ibrahim itu 4. Nah ini perlunya kita belajar tafsir itu. Pertama yang kita kenal, istri pertama namanya Sarah yang melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Lalu karena Sarah waktu bersama Sarah itu hijrah sama Ibrahim, mampir di Mesir, maka kemudian panjang ceritanya gitu. Maka Nabi Ibrahim bersama Sarah dihadiahi budak namanya Hajar. Jadi Hajar itu budak gitu, dihadiahkan kepada Sarah. Terus kemudian Hajar itu dimerdekakan lalu dihadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar dinikahi, maka jadilah istri. Ya, gitu. Dari Hajar punya anak namanya Ismail alaihissalam. Istri ketiga Nabi Ibrahim namanya adalah Qoturo. Namanya Qoturo. Ya, orang bilang Katuro. Qoturo. Nah, Qoturo ini punya anak beberapa, salah satunya namanya Madian. Ada istri yang keempat. Konon katanya ini istri yang keempat ini diduga ini adalah daerah-daerah Asia Tenggara. Namanya Hajun. Hajun punya anak. Anaknya berapa? 6. Anaknya 6. Kalau anaknya Qoturo 6. 6 tambah 6 12. Ada mengatakan 5. Jadi 5 tambah 6 11. Tambah Ismail 12. Tambah Ishak 13. Jadi anak Nabi Ibrahim itu banyak. Cuma yang kita kenal 2. Nah, ini dia Madian. Jadi Madian itu keturunan dari Nabi Ibrahim yang nanti punya anak satu-satunya yang jadi nabi namanya Nabi Syuaib. Dari Ismail satu-satunya jadi nabi yang 25 itu maksudnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dari keturunan Ishak itulah yang banyak, dari sana keturunannya Daud, Sulaiman, nanti Musa, Zulkifli, Yahya, itu keturunan dari Nabi siapa? Ishak. Coba kita lihat lebih detail lagi silsilahnya. Ini Bapak Ibu. Ini sebentar, mohon maaf. Nah, ini dia. Ini lebih jelas lagi ini. Bagaimana silsilah Nabi itu? Ini Nabi Allah Adam alaihissalam yang paling atas, gitu. Idris ini yang dikasih biru ini berarti nama-nama nabinya. Itu ya, Bapak Ibu lihat modelnya, mudah-mudahan tampak ya di layarnya. Lalu ini Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Tuh. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak, punya anak Madian, gitu ya. Ada nama anaknya banyak, cuma ini yang menurunkan nabi yang disebut di sini, yang menurunkan nabi saja. Dari Madian nanti punya keturunan panjang, itu namanya Syuaib. Tuh. Nanti dari Ishak, ini yang banyak nih. Yakub, Yusuf, Yunus, Ayub, Zulkifli, nanti ke sini tuh. Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, yang dari keturunan Ibrahim dan Ismail, ini cuma satu nih. Tuh, Muhammad SAW. Jadi ke sini nih, jalurnya ke kiri nih Bapak Ibu, ke kiri panjang gitu. Tapi yang ini nih, semua nih itu dari Nabi Ibrahim dari keturunan Ishak. Ishaknya punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. 12 tuh Imran. Imran mana? Enggak ada ya. Di sini jamaah ada jamaah yang namanya Imran. gitu ya. Nah, ini Imran,
Khazain, Levi mana Levi? Enggak ada ya. Mang Levi itu ya. Iya, tuh. Itu nama-namanya nih, nama anaknya nih, gitu ya. Nanti Bunyamin, gitu ya, Yusuf, Yahuza. Inilah Yahuza ini bapak-bapak ibu yang muliakan. Ini Yahuza ini yang kemudian nanti disebut keturunan namanya Yahudi. Nah, dari sini nih, gitu ya. Baik, gitu ya. Ini kilasan pengen tahu bagaimana Nabi Syuaib, panjang sekali ya. Nabi Syuaib itu masih saudara Lut. Lut itu adalah ponakan dari Nabi Ibrahim, dari keluarga istrinya Sarah. Gitu. Jadi kalau dirunut ternyata nabi-nabi itu bersaudara. Gitu ya, Bapak-bapak yang berkenan. Kita lanjutkan. Sudah bergerak belum layarnya, Bu Kinan? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Nama asli Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikail bin Yashjar dan seterusnya lah. Masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Madian namanya. Anak cucu dari Madian inilah yang kemudian menjadi nama suatu bani berdiam di pantai Laut Merah, bagian tenggara Gurun Sinai antara wilayah Hijaz. Hijaz itu Saudi ya. Tepatnya di daerah Tabuk dan Teluk Aqabah. Jadi Tabuk itu sendiri masih daerah bagian daripada Saudi ya. Okay. Kabilah Madian berlokasi di wilayah Yordania dan dekat dengan Palestina. Gitu ya. Yordania, Palestina memang berdekatan ya, bertepian berbatasan. Buktinya bahwa makam Nabi Syuaib terletak di Yordania. Nanti bapak-bapak kalau insya Allah bapak ibu semuanya nih, kalau diberikan karunia oleh Allah bisa ya selain umroh, ziarah gitu ke Palestina, ke Yordan, akan singgah, akan bisa berziarah ke makam Nabi Syuaib. Nanti makam Syuaib, Ishak. Kalau Nabi Ishak sama Nabi Ibrahim satu masjid tuh, satu tempat. Jadi kalau kita masjid, di sampingnya tuh makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak. Ya, Ismail bukan, Ishak di situ gitu ya. Kalau ya, Ismail kan dia di Mekah gitu ya. Kalau ini di Palestina. Ya. Sekitar 30 km dari kota Amman. Kota Amman itu ke ibu kota Yordania. Nah, ternyata Nabi Syuaib itu punya putri 2. Yaitu salah satunya namanya Safuro. Ini bukan asli ya. Ini cuma tipuan aja. Ini Masya Allah. ini ilustrasi ini Maya. Jadi jangan berpikir begini nih. Ini Safuro ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Safuro ini yang kemudian dinikahi oleh Nabi Musa. Nah, masih ingat kisahnya Nabi Musa singgah pada satu kaum di mana ada antrian orang-orang lagi mau cari air. Lalu ada 2 wanita perempuan yang gak dapat airnya. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Setelah dibantu, 2 anak ini pulang ke ayahnya, dibilang, "Ya, iya dipanggil ayahnya, ini kayaknya boleh tuh." Gitu. Akhirnya dipanggil. Gitu. Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, kalau dulu nih ibu-ibu yang kami muliakan nih, dulu yang melamar itu nggak mesti laki-laki. Yang melamar itu nggak mesti perempuan melamar. Nabi Muhammad dilamar oleh siapa? Khadijah yang melamar. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan bapak, kalau ibu-ibu bapak-bapak punya anak gadis, khawatir anak gadisnya itu sembarangan, bapak ibu dulu yang melamar untuk anaknya. Jadi jangan gengsi. Dulu perempuan ngelamar gitu dan boleh itu gitu. Sekarang kayaknya kalau perempuan ngelamar apa kayaknya gengsi, padahal boleh daripada keduluan orang lain kan gitu ya, lebih baik nah duluan kita ambil yang soleh, kira-kira nanti baik untuk keturunan kita, langsung dilamar. Jadi sebenarnya tidak masalah, itu tradisi. Nah betul di Sumatera Barat. Termasuk Buya kan dulu dilamar. Kan? Baik. Oh, kalau sudah dilamar ya kapan waktunya? Jadi ini Safuro, namanya Safuro. Ini bukan benar tapi ilustrasi saja. Ini yang kemudian dinikahkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Bagaimana perilaku kaum Madian? Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang memiliki kebiasaan buruk, gemar merampok di tengah jalan, menakut-nakuti orang yang sedang dalam perjalanan. Bapak-bapak Ibu kemarin kita bahas ya,
di ayat yang sebelumnya tentang bahwa jalan itu punya hak. Jalan itu punya hak. Itu disebut dalam surah Al-A'raf ayat 80 ayat 86 yang lalu ya, kemarin ya, tidak salah ya. 87 atau 86. Jadi jalan itu Bapak-bapak itu punya hak. Haknya jalan itu apa? Iya, haknya jalan itu adalah agar orang yang lewat itu nyaman. Jadi kalau ada orang yang kumpul-kumpul di pinggir jalan mengganggu orang yang sedang berjalan, maka dia mengganggu hak jalan. Gitu. Jadi dilarang sama Nabi SAW orang duduk-duduk di jalan, pinggir jalan maksudnya, yang kira-kira kalau orang lain lewat itu jadi nggak enak, mengganggu. Ya jangan sekarang gitu ya. Jadi kalau mau duduk di pinggir jalan dan sebagainya, pastikan bahwa orang yang sedang lewat tidak terganggu. Kalau tetap dia di jalan, haknya apa selanjutnya? Kalau ada orang lewat, mesti dia yang ngucapin salam. Ucapin salam. Nah, ini kita lihat. Nah, kenapa di situ muncul gitu ya? Di sini nih. Bentar, ini dulu. Mohon maaf. Melakukan kecurangan dalam jual beli seperti mengurangi timbangan dan mengambil timbangan tambahan ketika membeli. Itu mah praktek bukan hanya dulu tetapi sekarang juga. Kalau dia menjual maka timbangannya dikurangin, kalau membeli minta ditambah. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Ada orang kalau yang beli gitu, beli apa? Beli duku sekarang nih, beli duku nih. Belinya berapa? 2 kilo. Tapi nyobainnya dia seperempat tadi cekat gitu. Selanjutnya ini menyembah sebatang pohon yang dikelilingi oleh kebun-kebun yang dikenal dengan pohon itu namanya aikah. Pohonnya namanya pohon aikah. Maka orang-orang yang menyembah pohon namanya ashabul aikah. Sebentar, ini masih tampak di ini di Bapak Ibu. Bisa di close ya nih ya. Iya. Nah, sekarang kita bicara ayat 88 yang berkaitan dengan dakwah daripada Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Qalal mala'ul ladzina istakbaru. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata al-mala'. Al-mala' yang saya ceritakan kemarin, dari 13 kali penyebutan kata mala itu di dalam Al-Quran, maka semuanya, hampir mayoritas semuanya itu berbicara tentang, jadi mala itu kalau bahasa kita tokoh masyarakat. Al-mala itu tokoh masyarakat. Coba bapak-bapak kalau kita dengar ada yang doa, ustaz doa ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Nah, kan gitu ya. Nah, ila yaumiddin. Itu iya, itu bisa jadi maksudnya adalah orang-orang saleh, orang para wali gitu ya. Al-mala itu tokoh. Tapi dalam konteks Al-Quran, sebagian besar kata al-mala itu konteksnya adalah buruk. Orang yang sombong, orang yang kafir, sebagainya. Jadi kalau kita terjemahkan ini, qalal mala'ul ladzina istakbaru, berkatalah para tokoh yang menyombongkan diri min qaumihi, dari kaumnya Nabi Syuaib, la nukhrijanna ya Syuaib. Kami akan usir engkau, kami akan keluarkan engkau wahai Syuaib. Walladzina amanu, bersama orang-orang yang beriman. Maka bersamamu akan kami usir dari kampung ini. Dianggapnya Nabi Syuaib ini mengganggu ketentraman kampung. Dia mengganggu, mau diusir nih. Aula ta'uduna fi milatina, atau pilihan yang kedua, kamu kembali ke agama kami. Tuh, emang begitu tuh, sampai praktekkan begitu ya dulu. Di Spanyol ketika umat Islam berjaya, orang-orang yang lain hidupnya aman. Begitu umat Islam, kerajaan Islam itu hancur, maka orang Islam yang ada di Spanyol itu dipaksa untuk dua. Apa itu? Balik ke agama semula, kalau enggak dibunuh. Ratunya namanya Ratu siapa?
Ratunya namanya Isabel. Isabel itu ratu yang punya sejarah jahat terhadap Islam. Kok jadi nama anakmu? Kok itu jadi nama Islam? Padahal dulu sejarahnya jahat kepada orang Islam, membunuh gitu. Jadi besok-besok bapak-bapak yang mau punya cucu jangan kasih nama Isabel. Karena ini punya cerita buruk. Iya, ya udah, ya udah punya namanya udah biarin. Yang besok kalau mau punya nama berikutnya jangan kasih nama Isabel. Gimana, Bu Kinan? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Oke. Qala walau kunna karihin, tentu ini jawabannya daripada Nabiullah Syuaib. Apakah kami kembali kepada agama yang kami benci? Apa agama sebelum maksudnya? Menyembah pohon, menyembah berhala. Ya. Ashabul Aikah. Di dalam Al-Qur'an kata ashab itu banyak. Yang bapak-bapak kenali Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Yang lain Ashabul Qaryah. Yang lainnya ini dia Ashabul Aikah. Dalam surat Al-Buruj Ashabul apa maksudmu? Ashabul Ukhdud. Jangan Ashabul Udud. Ashabul Ukhdud. Tuh. Itu Ashabul Ashab. Penduduk artinya. Penghuni, penduduk itu artinya. Nah, siapa mereka? Ashabul Aikah yang sesungguhnya adalah kaumnya Nabi Syuaib itu. Kata Al-Quran, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah itu telah mendustakan rasul-rasul mereka. Setiap kali Rasul datang mereka dustakan. Akhirnya mereka nanti diazab oleh Allah SWT. Menurut Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, penduduk Madian dan Aikah adalah satu kabilah. Ini menurut pendapat beliau. Ada mengatakan berbeda. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan sama. Hanya di dalam Al-Quran kadang-kadang mereka diungkapkan sebagai penduduk Madian dan kadang-kadang disebut sebagai penduduk Aikah. Jadi dia mengatakan antara Aikah dan Madian ya dia orangnya. Dua-duanya adalah umatnya Nabi Syuaib alaihis salam. Ini dia Bapak-bapak ilustrasinya nih. Nyembah pohon besar. Jadi pohon itu tinggi besar nggak bisa ditebang-tebang, akhirnya mereka kultuskan dan disembah-sembah. Ini jangan sampai di masa sekarang ada nih. Nggak nyembah sih. Tapi ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu nih yang kami muliakan. Ada orang yang mau lewat pohon besar, bah izin ya. Nah itu tuh. Gitu. Ya, bah mau izin saya mau lewat. Loh kenapa? Itu tuh. Hati-hati itu. Dan nggak perlu begitu. Kalau takut baca ta'awuz. Baca ta'awuz. Ayat 89. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah. Tentu gitu, kami mengada-adakan sesuatu yang enggak benar. Padahal Allah telah menyelamatkan kami dengan cara memberi hidayah. Wa ma yakunu lana an na'udha fiha illa yasha'allahu rabbuna. Kalau memang Allah kehendaki, boleh jadi kami akan kembali. Tapi kan nggak mungkin Allah menghendaki kembali Nabi Syuaib ini kembali kepada kembali kepada kekufuran. Ini yang dimaksud kami itu bukan Nabi Syuaibnya tapi umatnya. Sebab kenapa? Kata Nabi Syuaib kami kembali kepada kekufuran seakan-akan dalam benak kita berarti Nabi Syuaib pernah kafir dong. Enggak. Jadi Nabi itu tidak mungkin sejarah Nabi ada yang pernah musyrik, enggak ada. Tidak ada dalam sejarah Nabi pernah syirik, Nabi pernah kufur, enggak ada. Yang kufur itu umatnya. Ini seperti umatnya Nabi Syuaib, dahulunya dia penyembah pohon, yang kemudian sebagian mereka menjadi beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Tentu saja ilmu Allah itu maha luas. Allahi tawakalna, kepada Allah kami bertawakal, berserah diri. Nah, ini doa nih Bapak-bapak yang muliakan, ibu-ibu yang kamu muliakan. Bisa kita pakai dalam doa salat kita ya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina wa antil haq wa anta khairul fatihin. Artinya apa nih? Ini kalau kita sedang terdesak, kalau kita sedang terpojok, kalau kita dizolimin orang,
sulit sekali kita untuk bisa keluar daripada kezaliman orang ini, doa ini dibacakan Bapak Ibu. Berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak dan adil. Engkau pemberi keputusan. Jadi kalau ngotot-ngototan kita masa benar, ya kita doakan ini. Ya, doa yang disebut dari Al-Quran ayat 89 surah Al-A'raf. Selanjutnya, wa qala al-mala'ul ladzina kafaru. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih. Tadi al-mala'ul ladzina istakbaru. Sekarang al-mala'ul ladzina kafaru. Tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka dari golongan orang kafir. La ini taba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Ini para tokoh mempengaruhi, memprovokasi umatnya. Nabi Syuaib. Dia yang ngingetin Nabi Syuaib nggak ada pengaruhnya, nggak bisa berubah, nggak bisa berpikiran. Maka yang dilakukan oleh para tokoh itu apa? Menggembosi kalau bahasa kita. Apa lagi gembosi? Ini ya. Orang udah mantep nih, dahulu nih pilihannya nih. Dikasih apa? Bos. Dikasih apa itu? Sembako. Itu caranya itu. Lalu berubah. Dikasih 300.000. Kasih berubah kan gitu. Nah ini nih. Ya, mana saya nggak usah nyebut itunya. Kan gitu. La ini taba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Jika kalian mengikuti, ini kata tokoh-tokoh kafirnya, jika kalian mengikuti Syuaib, ajaran Syuaib, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Maka jangan ikut dia, ikut kita aja sini. Gitu. Jadi apa nih? Model praktik seperti ini dari dulu sudah ada. Gitu ya. Siapa saja pemilihan nanti sebentar lagi nih ada pemilihan wali kota ya, wali kota, gitu kan? Pilkada ada ini kan? Ada gubernur kan gitu. Yang tadinya mantep nih, orang yang hebat nih, orang yang insya Allah amanah nih gitu ya. Yang saya mau pilih ini. Begitu sehari sebelumnya datang serangan. Gitu ya. Dikasih sembako mie 5 bungkus. Langsung berubah kan gitu. Nah ini kaumnya Nabi Syuaib kan gitu ya. Selanjutnya, fa'akhadathumur rajfah. Karena kezaliman mereka, maka kaumnya Nabi Syuaib ini ditimpa rajfah. Rajfah itu gempa dahsyat. Gempa bersama angin. Gempa bumi dengan angin kencang. Ar-rajfatu fasbahu fi darim jatimin, maka mereka kaumnya Nabi Syuaib ini di dalam rumah-rumah mereka sendiri bergelimpangan, berjatuhan. Ini azab kepada kaumnya Nabi Syuaib. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kallam yaghnau fiha. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Saking apa? Rata dengan tanah, enggak ada yang hidup. Jadi seakan-akan enggak pernah ada orang. Kenapa? Enggak ada yang hidup, enggak ada yang lolos dari bencana itu. Tapi anehnya, Bapak-bapak yang muliakan, hanya menimpa dalam konteks ini nih, hanya menimpa kaumnya Nabi Syuaib yang durhaka. Yang beriman enggak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jangan berharap seperti ini kalau ada bencana besok. Tenang aja kalau kita mau beriman aman. Enggak. Maka Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad mengingatkan kita nih. Apa nih? Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Kata Al-Quran apa tuh? Takutlah kalian hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau Allah timpakan azab tidak hanya menyasar orang-orang yang zalim saja. Kalau di situ ada orang yang berimannya, kena dia. Kalau di situ ada orang yang salehnya, kena dia. Banjir, kena nggak kita? Kena. Gempa bumi, kena. Ada pengecualian, tapi kita nggak bisa selalu berharap begitu. Dulu tahun 80-an di Galunggung, kita dengar tuh, waktu Gunung Galunggung meletus, ada pesantren, ada di situ masjid, ada kiai yang aman-aman aja. Iya kalau aman, kalau besok di Aceh, betul? Di Aceh tuh, waktu peristiwa tsunami, masjid Baitur Rahim aman. Tapi besok nggak berharap, naudzubillah, hanya di Thariqul Jannah aman insyaallah. Gitu ya, insyaallah. Jadi nggak bisa kata Al-Quran, jangan berharap bahwa musibah itu hanya datang kepada orang-orang yang kafir saja.
tapi bisa menimpa kalian semua yang beriman. Kalau inilah memang keajaiban mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya sehingga umatnya pun selamat. 90. Azabnya di surat Hud ayat 94-95, ketika putusan kami tiba, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Itu kan diselamatkan. Jadi nggak kena malah. Ya. Sementara orang yang berbuat zalim dihancurkan oleh suara yang menggelegar sehingga mereka mati berserakan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Begitulah binasa penduduk Madian dan seperti yang telah terjadi pada kaum Samud, kaum Ad. Ini kaum bapak-bapak yang muliakan yang habis nggak ada nggak ada sisanya. Oh ya, saya jadi ingin mengingatkan kita semuanya bapak yang muliakan. Para ulama menyebut dari jumlah nabi berapa jumlahnya? 25 itu yang wajib dimani. Mani. Jumlahnya berapa? 124.000 jumlah nabi dan rasul. Kalau rasulnya saja berapa? 313. Ya, benar tuh, 313. 313. Ini bukan Wiro Sableng, bukan. Hal itu 212. Ya, baik. Jadi 313 dari 124.000 orang ini kata para ulama, yang orang Arab itu, nabi yang orang Arab itu cuma 4. Bapak-bapak, asli Arab. Jadi kalau Ibrahim itu dia kalau ini bukan Arab itu, kan dia dari daerah Palestina apa? Bukan Arab itu. Meskipun sekarang Palestina, Yordan itu masuk wilayah Arab, Jazirah Arab, tapi aslinya sukunya bukan suku Arab. Yang Arab itu siapa saja? Pertama, Hud. Arab nih ya. Yang kedua, Saleh. Yang ketiga, Syuaib. Nih, Syuaib nih, ini Arab nih. Yang keempat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, wallahu a'lam. Saya hanya menyampaikan karena saya nggak hidup di zaman itu. Gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Kata para ulama begitu. Ayat 93. Sebelum terakhir ini fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Apa artinya? Ketika Syuaib yakin azab akan menimpa kaum kafir, yang meninggalkan mereka seraya berkata. Jadi ketika azab itu diberitakan oleh Allah akan tiba, maka mereka kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya agar mengingatkan apa? Aku sudah sampaikan ya bahwa Allah akan menimpakan azab. Kalau kalian tidak mau dengar ya silahkan. Wa nasahtu lakum. Nasah itu nasihat. Apa nasah itu? Arti nasah itu artinya bersih. Bersih, jernih. Jadi Bapak yang muliakan, kalau orang memberi nasihat, pertama harus datang dari hati yang bersih. Ucapannya juga harus bersih. Maka akan diterima oleh hati yang bersih. Kalau nasihat datang dari hati yang pamrih, maka mungkin sulit untuk masuk ke hati orang itu dengan mudah, diterima dengan baik. Itu namanya nasihah. Nasihah, murni, bersih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha arti bersih. Itu benar-benar bersih. Gitu. Nggak pamrih. Nah, kita juga kalau nasihat wa nasahtu lakum, artinya kata Nabi Syuaib, aku sudah ngasih tahu dengan hati yang benar, tulus, nggak ada apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa, saya mengingatkannya. Saya ingin kalian selamat semuanya wahai kaumku. Kan gitu tuh. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Kalau sudah dikasih tahu gak juga mau dengar, maka kata Nabi Syuaib, fakaifa asa. Gimana saya mau sedih, gimana saya mau prihatin, ente udah dikasih tahu, gak mau dengar, ya wis. Ya Allah sudah. Ya silahkan. Monggo. Jadi kalian diazab, ya udah. Itu apa rasakan sendiri, wong saya sudah kasih tahu. Kok tetap nggak dengar. Nah, gitu. Azab bagi yang mendustakan risalah ayat 94.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Bapak-bapak muliakan, azab Allah Subhanahu wa taala memahami ayat yang menyebutkan tidaklah mungkin kami menimpakan azab kepada umatnya Nabi Muhammad selama masih ada yang beristighfar. Itu yang dimaksud oleh para ulama adalah azab yang datang kepada seperti yang datang kepada kaumnya Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan sebagainya. Tapi azab yang menimpa kita nih boleh jadi nggak seperti itu. Tapi apa bentuk azabnya nih? Ba'sa'i wad-dharra. Apa itu ba'sa'i wad-dharra? Kesempitan dan penderitaan. Itu bagian daripada azab. Sempit dan susah itu apa? Sesungguhnya boleh jadi sempit dan susah itu karena apa? Karena materi, ada sebagainya. Tapi sempit dan susah itu sebenarnya sumbernya adalah hati. Jadi selama Allah kasih hati kita itu legowo, jembar, lapang, senang, maka itu nikmat yang luar biasa. Maka kata Nabi, sesungguhnya kekayaan itu adanya di dalam hati. Gitu kan? Orang-orang yang diberi oleh Allah cobaan ujian berupa harta yang banyak, belum tentu hatinya tenang, tentrem, nyaman. Kemarin ada informasi di Jakarta Utara ya. Bapak-bapak tahu melihat berita ya. Nauzubillah min dzalik. Orang bunuh diri rame-rame. Sekeluarga. Sekeluarga bunuh diri. Dari mana? Dari apartemen yang lama udah nggak ditunggalinya. Coba. Golongan kita nih, Pak Ukar, kayaknya nggak susah beli apartemen nih. Punyanya apartemen. Itu bareng-bareng terjun dari lantai 22. Sambil mengikat tangannya masing-masing, terjun berempat sama-sama keluarga. Satu keluarga. Artinya apa nih? Artinya kebahagiaan tidak selalu ditopang oleh hal yang sifatnya materi. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang penting, yang intinya adalah hati kita yang harus dijaga. Karena sesungguhnya al-ghina, kata Nabi SAW, ghina'un nafsi. Yang kaya itu adalah kaya hati. Terakhir, tapi bilang kan, ini dia istidraj. Ini istidraj ini. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan harta mereka bertambah banyak. Jadi bertambahnya harta, bertambahnya keturunan bagi orang-orang yang kafir, kesenangan yang seperti ini itu namanya istidraj. Kesenangan, kebahagiaan yang diterima orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu istidraj. Apa istidraj? Pemberian nikmat kepada orang kafir agar ditimpakan, dilipat gandakan azabnya nanti. Karena setiap kali nikmat yang diberikan akan dipertanggungjawabkan. Maka bertambahnya rezeki, bertambahnya harta kepada orang yang tidak beriman, itu akan menjadi penambah derita panjangnya azab. Dan itu namanya istidraj. Kalau kepada orang yang mukmin bukan istidraj, itu namanya cobaan. Jadi bapak-bapak, harta yang datang kepada kita itu bukan nikmat semata, bukan nikmat semata, tapi nikmat yang sesungguhnya juga sebagian bagian yang lain atau pemahaman yang lain adalah ujian. Sengsara ujian, nikmat juga ujian. Punya harta ujian, nggak punya harta ujian. Tapi kalau ditanya, mau diuji yang nggak punya harta atau diuji yang punya banyak harta? Kalau yang milih pengennya yang enak aja gitu. Inilah bapak-bapak ibu yang muliakan, gitu, kisah tentang bagaimana umat daripada Nabi Syuaib alaihissalam yang tidak lain dan tidak bukan kita dituntut untuk apa? Dituntut untuk bisa ketika membaca Al-Quran itu memahami pesan-pesannya
lalu kita mempraktikkan dalam kehidupan kita agar Al-Quran betul-betul menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di dunia menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara tafsirnya demikian, dan seperti biasa jika ada hal yang ditanyakan, keyakinan kami persilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas semua ilmunya. Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi tafsir Al-Quran mulai dari surat Al-A'raf, mulai dari ayat 88 sampai dengan ayat 95. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang isi kandungan Al-Quran, khususnya di surat Al-A'raf ayat 88 tadi. Baik mengenai Nabi Syuaib, kaum Madian, kemudian azab, nauzubillah min zalik, dan doa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz di ayat 89. Juga yang terakhir, Masya Allah, bahwa azab Allah tidak hanya kepada orang-orang kafir. Baik Ustadz, kita berikan sesi tanya jawab. Kita sediakan untuk hari ini Ustadz. Boleh beberapa menit, boleh pun. Ya, ada yang bertanya. Nanti dari masjid juga ada yang bertanya, tapi dari jamaah dulu mungkin ada yang bertanya. Baik Ustadz, baik Ustadz. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas. Silakan menghidupkan mikrofonnya. Oh, belum ada. Kalau belum ada, mungkin dari jamaah Masjid Ahyani. Ya, silakan Bapak Ibu bila ada hal yang ingin ditanyakan. Baik. Langsung. Silakan Pak Min Khairi, silakan Pak Min Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak penderitaan, banyak wabah. Iya. Baik. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu kemuliaan, ada pertanyaan. Jadi apakah tadi penderitaan kesesaran itu bagian azab? Bagaimana dengan paceklik, dengan apa tadi? Wabah, penyakit, apakah itu azab? Kelaparan dan sebagainya. Bapak-bapak yang muliakan, seorang ulama, seorang sufi mengatakan, jika seseorang ternyata, kemarin sudah kami ceritakannya, jika seseorang ternyata misalkan dia tertusuk duri sekalipun, maka hadirkan di dalam kesadarannya, merenung apa kiranya dosa apa yang saya lakukan sehingga saya tertusuk duri. Jadi apalagi paceklik, apalagi kelaparan, apalagi penyakit yang berat, boleh jadi sedikit saja yang menimpa kita, kita disuruh merenung, disuruh untuk muhasabah. Dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah timpakan seperti ini? Itu tertusuk duri. Gitu tuh. Tetapi kita harus berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana sikap Allah sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana, kata Allah nih, hadis qudsi namanya. Ana inda dhanni abdi. Aku ini, posisiku ini tergantung apa? Dugaan hamba-hambaku. Jika hambaku menduga, jika seorang itu menduga Allah itu benci pada dirinya, maka itu terjadi beneran. Tapi kalau dia menduga, kalau dia mengira, kalau dia berprasangka bahwasanya ini barangkali cara Allah untuk menguji aku agar aku gitu naik tingkatannya, agar aku dilepaskan dari dosa-dosanya, maka itu pun akan terjadi. Sebab Bapak-bapak yang muliakan, hadis Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menimpa seseorang
muslim, mukmin, lalu disikapi dengan sabar, tawakal kepada Allah, tidak lain penyakit yang diderita itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Maka kalau kita berpikir positif nih, alangkah bahagianya itu orang-orang yang sebelum meninggal dikasih penyakit oleh Allah. Meskipun nggak berharap kan begitu. Mau berharap nggak apa-apa lah, saya sakit aja lah. Kan gitu ya. Sebab kalau kita ditimpa sakit belum tentu sabar, masalahnya itu. Betul ya? Ngeluh terus kan. Wah, saya mulu yang sakit, kapan orang lain gitu tuh kan. Nah, berarti kita nggak nerima itu sakit. Tapi sakit yang diderita seseorang diterima bahwa ini cara Allah ya kepada hambanya. Ketika ada seorang saudara kita meninggal, sebelum meninggalnya dia sakit. Begitu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa yang dia lupa bertaubat sebelumnya. Oh, jadi apa? Segala apa yang menerima kita itu harus perspektifnya itu, cara pandangnya itu, duganya itu harus baik kepada Allah. Sebab kalau duganya baik, maka itu baik efeknya untuk kita. Berarti kita diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau buruk, ya hanya menjadi penyakit, jadi kesusahan aja bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Benar, jadi apa? Paceklik, banjir, penyakit, kesusahan beras, susah cabai. Itu bisa jadi itu bagian daripada azab gitu. Tapi azab yang seperti umat-umat yang terdahulu kayak umat kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, menurut para ulama itu tidak ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Amin. Makasih. Alhamdulillah, Ustaz. Baik Ustaz, sebelum mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Saya nih. Ya, silakan Bunda, ini jurnalis. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, tadi saya mau minta penjelasan lagi, kalau istidrat itu hanya untuk orang kafir saja atau untuk yang semuanya atau umum? Seperti yang terjadi sekarang nih, banyak bencana tuh istidrat juga termasuk. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik, makasih Bunda jurnalis. Allah SWT mengingatkan kepada kita, ma asabaka min musibatin faminallah. Apapun yang menimpamu, musibah itu kan seperti menimpa. Apapun yang menimpamu itu hakikatnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita atau pihak yang menerimanya bisa macam-macam. Kalau dia orang kafir, maka itu bagian daripada yang kita sebut sebagai persekot azab. Gitu ya. Kalau bagi seorang mukmin, maka itu adalah ujian atau cobaan. Jadi musibah bisa menimpa siapa saja, orang yang beriman atau tidak beriman. Kalau tidak beriman, maka itu adalah namanya azab. Kalau kepada orang yang beriman, itu namanya adalah al-bala. Bala itu nggak mesti buruk. Bala itu baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami timpakan kepadamu bala tadi itu fitnah, sebagai ujian baik atau buruk. Gitu. Kalau nikmat sama, nikmat yang datang kepada seorang tergantung orangnya. Kalau dia seorang mukmin yang menerimanya, nikmat nih, anugerah nih, maka itu ujian dan cobaan. Kalau kepada orang kafir, itu namanya istidraj. Gitu. Jadi tergantung apa yang menimpa seorang baik atau buruk, tergantung orang yang menerimanya. Jika dia baik, orang soleh, orang mukmin, maka itu sebagai ujian di dunia baginya, lulus atau tidak melampaui itu. Kalau dia orang kafir, kalau dia sengsara berarti azab, kalau dia nikmat namanya istidraj. Jadi nggak ada baiknya sama sekali bagi orang yang beriman, apapun yang menimpa. Kan gitu. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Bunda jurnalis, terima kasih banyak Ustaz. Kira-kira untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu ya Ustaz. Baik. Ya. Mohon izin, sebelum ditutup dengan doa, boleh saya sedikit memberikan informasi Ustaz? Tidak sedikit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menginformasikan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mari sama-sama kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin berkeinginan untuk menyalurkan infaknya atau mungkin sedekah subuhnya. Kami dari Yashfa membuka peluang bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta
untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan yang ingin menyalurkan iftar ataupun makan sahurnya kepada santri penghafal Quran Yasfa, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dapat mengirimkannya ke Bait Yasfa di Jalan Blok Mede 1 nomor 3 RT 0604 Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Kota Tangerang dapat menghubungi di nomor kontak di WhatsApp 0818 944 668. Atau juga barangkali yang tidak mengirimkan secara fisik boleh menyalurkannya melalui rekening nomor Bank Syariah Indonesia nomor rekening 999 830 8310. Sekali lagi nomor rekening Yasfa Bank BSI 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Demikian Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Ustadz, demikian Ustadz. Baik. Kiranya untuk keberkahan pertemuan kali ini, kami mohonkan kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk kami semua. Doa ya. Tafadhal masykuran Ustadz. Makasih. Sama Ustadz. Pertama kami ucapkan terima kasih pada jamaah Bunda Jaida Farida dari Gading yang sudah mengirimkan iftar untuk para santri. Semoga apa yang beliau kirimkan menjadi keberkahan bagi keluarga. Amin. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedekah ke rekening Yasfa, semoga Allah membalas berlipat ganda, memberikan keberkahan yang langgeng, dan semoga Allah jadikan sebagai amal saleh dan amal jariyah. Bitilkan niyah wa ala niyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina karibina wa dhakrina maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا والأبرار ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأهلنا من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين واجعلنا من المغفورين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita sekalian. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz atas segala ilmunya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini, baik yang di masjid maupun yang di virtual. Insyaallah Allah mencatat semua amal kebaikan kita dan ibadah kita hari ini. Amin ya Allah. Insyaallah kita terus sekalian, insyaallah kita berjumpa kembali di hari Senin. Insyaallah hari Senin ya. Sabtu dan Ahad kita libur dulu. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Senin pagi pukul 5.30. Akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali kepada Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Sami. Mari selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan keluar ya Bu Ginda, Bu Kinan.